Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam, syahrut tarbiyatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah di hari yang ke-9 ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi yang berhubungan dengan aktivitas puasa kita, yaitu kenapa puasa kita bisa gagal. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pembentukan karakter puasa yang bisa menumbuhkan ketakwaan, memiliki jiwa sosial, semangat berbagi, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, bukan menahan lapar dan haus saja, akan tetapi itu semua adalah usaha kita bagaimana kita bisa menjadikan puasa ini sebagai cara untuk membentuk jiwa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang di antara kita dalam pelaksanaan ibadah puasa tidak membentuk jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Yang pertama, dalam melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa, tetapi kita kadang-kadang tidak mengerti hukum dari puasa itu tersebut. Dalam melaksanakan ibadah sosial, tentu kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang tidak memiliki harta benda. Orang-orang yang merasa kelaparan di dalam hidupnya, kita rasakan di dalam ibadah puasa ini. Itu adalah bentuk bagaimana kita bisa merasakan orang-orang yang memang hidupnya mengalami kesulitan, terutama dalam bidang pangan. Ini yang perlu untuk kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya sebatas puasa menahan lapar dan haus saja. Tidak kita ambil pelajaran bahwa di sana banyak orang-orang yang lapar seperti halnya kita dalam melaksanakan aktivitas puasa. Makanya dengan puasa kita bisa merasakan susahnya orang-orang yang tidak bisa mendapatkan makanan dalam kesehariannya. Jangan jadikan puasa yang kita lakukan itu sebagai ajang hanya menahan lapar saja. Ketika datang waktu berbuka, kita seperti orang yang kelaparan. Seluruh makanan yang ada di depan kita, begitu tiba azan waktu maghrib untuk berbuka, semua kita lahap. Seperti orang yang tidak pernah menemukan makanan, sehingga perut merasa kenyang, yang akhirnya sholat maghrib kita terlewatkan, apalagi sholat tarawih.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ibadah saum ini, mari sama-sama kita ambil hikmah agar puasa kita tidak gagal, bahwa dalam pelaksanaan ibadah itu tidak lain adalah bagaimana hidup kita bisa merasakan kehidupan sosial orang-orang yang di sana yang merasa kelaparan. Hari ini bisa kita rasakan. Makanya keluar dari Ramadan, tumbuhkan jiwa berbagi, jiwa sosial, tidak pelit dan tidak kikir. Anak-anakku yang berbahagia. Lalu yang kedua, yaitu kenapa puasa kita gagal? Puasa yang kita lakukan hanya hal-hal yang bersifat lahiriah. Banyak orang-orang menjaga dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, seperti makan, minum, tetapi tidak menjaga hal-hal yang bersifat batiniah kita. Kalaulah perut kita kosong, haus, lapar, mungkin akan bisa kita tahan, dan ketika waktu berbuka puasa tiba, kenyanglah perut kita. Tetapi dalam pelaksanaan itu terkadang kita lupa bahwa otak kita, mulut kita itu harus diajak untuk berpuasa. Karena apa? Bukan saja hanya yang membatalkan puasa, tetapi ingat, ada pula yang membatalkan pahala ibadah puasa kita. Jangan sampai puasa kita capek-capek saja, hanya mendapatkan lapar dan haus, disebabkan kita tidak bisa melaksanakan puasa secara batiniah kita. Kita tidak bisa menjaga lidah kita untuk tidak menggunjing, untuk tidak mengadu domba, yang semua itu bisa merusak pahala puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada'a qaulal zur wal amalu bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku yang berbahagia, lalu yang ketiga yang dapat menjadikan puasa kita gagal adalah meninggalkan sholat tarawih. Padahal telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keutamaan dalam melaksanakan ibadah itu bukan hanya di siang hari saja, tetapi bagaimana kita bisa melanjutkan aktivitas ibadah kita di malam harinya. Siang hari kita berpuasa, lalu dilanjutkan setelah berbuka, yaitu melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan tadarus Quran, dan kita melaksanakan sholat tahajud. Jangan kita pisahkan, puasa itu wajib, betul. Tarawih itu sunnah, betul. Tetapi keutamaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan bahwa kita hanya boleh melaksanakan yang wajib saja, sedangkan yang sunnah tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siang hari ia berpuasa, kemudian di malam hari ia gunakan untuk belajar Al-Quran, ia gunakan untuk tadarus Quran, ia gunakan untuk sholatul lail. Tidak ada waktu yang terlewat yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang terdahulu. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma lailaha imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa
yang melakukan aktivitas di malam hari, melakukan sholatul lail, sholat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, kita dilatih jangan sampai kita hanya aktivitas di siang hari saja, tetapi kita di malam hari, kita santai-santai saja, disebabkan kita belum memahami bahwa keutamaan bulan suci Ramadan bukan saja ada di siang hari, tetapi di malam hari pun ada keutamaan yang harus kita lakukan. Anak-anakku yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari pembicaraan ini, mari kita jadikan puasa ini adalah bagaimana kita bisa dibentuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menumbuhkan kepedulian sosial kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga ketika keluar dari Ramadan akan membentuk jiwa sosial. Kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan ibadah di malam hari, sholat selama 1 bulan lamanya, baca Al-Quran yang bisa kita hatamkan, mudah-mudahan nanti keluar dari bulan suci Ramadan itu tidak kita tinggalkan. Kita terbiasa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, kita bisa membaca Al-Quran, bahkan kita bisa melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Jangan sampai kita dari tahun ke tahun melaksanakan aktivitas puasa, tetapi hasilnya masih seperti itu saja. Tidak ada perubahan di dalam dirinya, maka kegagalanlah yang akan kita dapatkan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, Rogiba ampun rajulin dakhala alaihi Ramadan sumang salaha qabla ayyub farlahu. Sesungguhnya sangat terhina dan rendah seseorang yang datang kepadanya Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu sebelum kita mendapatkan ampunan dari bulan suci Ramadan, dari pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan selama 1 bulan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari pelaksanaan ibadah Ramadan ini, sehingga kita betul-betul tidak mengalami kegagalan seperti tahun-tahun yang lalu. Dan kita berharap hari ini adalah Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita. Dan Ramadan kali ini bisa membentuk pribadi kita betul-betul menjadi la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.